Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow when I move. Ibu kosong pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Kadisa Fest Sukabumi. Kenalin aku Tri Ambersari. Hari ini diberikan kepercayaan dan amanah juga untuk bisa menggali informasi mengenai siapa yang mau digali ya, mengenai para pemenang seleksi Duta Pemuda Pelopor 2023. Siapa, kenapa, dan kenapa sih harus digali gitu ya mereka, karena insya Allah para pemuda Kota Sukabumi ini memiliki banyak sekali potensi yang bisa bermanfaat untuk kita. Tidak hanya untuk saya sendiri, untuk teman-teman. Kalau bisa penasaran teman-teman apa sih yang akan digali, saksikan hanya di Kadisa News Kota Sukabumi. Dari Universitas masuk dalam kategori memenuhi syarat 13, tapi tidak berkecil hati. Insya Allah tahun depan masih ada kesempatan dan Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hari ini mungkin sedang bertugas ya untuk mewawancarai nih, ada siapa sih di sini sebetulnya ya? Ada 3 pemuda ya yang sudah hadir di depan teman-teman sahabat Kadisa semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tri Ambersari. Saya merupakan salah satu finalis juga Pemuda Pelopor tahun 2022 dan hari ini bertugas mewakili forum Pemuda Pelopor untuk dapat mewawancarai nih orang-orang hebat yang sudah ada di depan saya ya. Oke, sebelum panjang lebar lagi ya, Teh, Akang semuanya, kita kenalan dulu ya kan, tak kenal maka kenalan, taruh ya, makanya harus bertaruh dulu, berkenalan dulu. Oke, kita mulai dari karena yang paling ganteng hanya Kang Idris ya, kita dari Kang Idris dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Iskandar. Kebetulan saya dari Putusan Kelurahan Anggeleng. Yang saya bawa adalah Rumah Baca Ibnu Komar. Oke, Rumah Baca Ibnu Komar dari Anggeleng ya Kang ya. Oke, selanjutnya Teteh, punten. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Reta Sagita, saya dari IPB University, chapter Sukabumi, mewakili perwakilan dari Kecamatan Warudoyo. Oke, perkenalkan nama saya Dalva Suroya, perwakilan dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Saya perwakilan dari Kecamatan Cikole. Sahabat Kadisa, tadi kita sudah berkenalnya, ada Kang Idris, ada Teh Reta, ada Teh Dalva ya. Ini merupakan finalis pemenang dari Duta Pemuda Pelopor ya. Kita sudah lihat nih, sudah pada pakai selempang, sudah gagah, ya sudah ganteng, sudah cantik-cantik ya. Alhamdulillah. Gini nih, sebelum Akang dan Teteh ini memakai selempang, kita gali dulu ya, kita flashback dulu ya, nggak apa-apa ya. Ke belakang mungkin 3 hari ke belakang lah ya. Ini sebelumnya kan pasti sebelum dinobatkan menjadi duta ini pasti ada proses pendaftaran dan sebagainya. Saya mau tanya dulu nih Teh. Teteh dan AA semuanya ini tahu Pemuda Pelopor dari mana sih awalnya? Saya tahu Pemuda Pelopor sebenarnya tahun kemarin juga tahu. Cuma memang kebetulan tahun sekarang baru bisa ikut ya dari Kelurahan Anggeleng. Jadi beberapa aparatur pemerintahan beritahu ketika lewat rumah saya, dia lihat perpustakaan di rumah saya. Akhirnya
Kang kenapa nggak ikut pemuda pelopor aja? Ya akhirnya saya coba dan memang alhamdulillah ternyata qadarullah sekarang terpilih gitu kan. Oke, kalau untuk bidangnya ngambil bidang apa, Kang Idris? Sekarang fokus di bidang pendidikan. Oh, bidang pendidikan. Fokusnya apa bidang pendidikannya nih? Kan banyak kan cabang pendidikan, fokusnya kemana? Fokusnya kita di Rumah Bahasa fokus ke bidang peningkatan soft skill dari setiap SDM yang ada di lingkungan kami. Baik itu juga di luar kampung juga ada yang merapat dari pemuda-pemuda untuk meningkatkan soft skill di ruangan kami seperti itu. Oh, lebih ke soft skill lah ya, untuk menggali minat dan bakat warga sekitar daerah mana teh Kang? Cijangkar. Cijangkar. Oke, itu teh kelurahan? Kelurahan Nanggalaeng, Kecamatan Citamia. Oke, kalau untuk Teh Reta gimana nih awal mulanya bisa ikut seleksi ini? Oke, kalau untuk saya pribadi, saya tuh sebenarnya mencari-cari ya apa potensi saya gitu. Nah, kebetulan di grup kelas itu ada surat undangan yang diluncurkan dari Dispora. Nah, saya lihat itu pemuda pelopor dan saya juga mempunyai salah satu potensi lah yang ingin saya kembangkan gitu. Jadi saya iseng-iseng berhadiah lah ya. Oh, cici jaguar lah ya. Iseng-iseng berhadiah, ya. Oh, jadi berawal dari grup WhatsApp. Iya. Oh, dan di situ ada teman yang minat nggak ikut lagi? Apa teteh aja nih, Reta aja sendiri? Atau gimana? Udah saya share juga tapi Nggak ada. Oke karena ya. kebanyakan domisilinya bukan Sukabumi juga Oh, orang luar semua. Iya. Oh, Bogor mungkin. dari Bekasi, dari Oh, jauh juga ternyata ya. Cirebon gitu. Oke. Untuk saya pribadi nih ya Kak, karena tahun kemarin di 2022 bulan November itu saya ikutan juga program dari Kemenpora, yaitu Wirausaha Muda Pemula. Di sana juga teman ada yang nyaranin nggak apa-apa katanya tahun depan ikutan lagi aja ke pemuda pelopor. Cuma kan kalau kemarin itu saya di bidang religio ya. Nah kalau sekarang katanya bisa nanti ada bidang sosialnya gitu, dan ternyata ada bidang agamanya juga. Jadi Iya, jadi balance lah ya, agamanya ada, sosialnya ada gitu ya, budayanya juga ada. Ya, gitu. Jadi tahunya dari teman saya yang dari Kalimantan. Oh, orang Kalimantan? Ya, dia Kalimantan. Oh, hebat ya informasinya sampai Kalimantan ya. Oke, lanjut lagi dari Teh Dalfa aja ya. Tadi kan sudah tahu nih informasinya, sampai akhirnya memutuskan untuk daftar. Ada ragu nggak sih dalam hatinya kayak, kayaknya nggak sekarang deh nanti aja, atau misalkan gas aja lah sekarang daftar gitu atau gimana? Sempet ragu karena infonya saat itu ke kampus belum ada ya. Terus juga dari kecamatan, kelurahan nggak ada. Oh, jadi masih simpang siur aja gitu. Iya. Oh. Nah, dan akhirnya saya kan alhamdulillah kenal juga sama ketua ini, Pak Ateng. Oh iya. Akhirnya nanya-nanya ke beliau dan alhamdulillah jadi. Ya, diresponnya sama Pak Teng diarahkan Ya, diarahkan, untuk ikut alhamdulillah. ya seleksi ini. Karena mungkin memang seleksi ini kan memang khusus memang untuk pemuda-pemuda kan. Ya. Apalagi masih pada muda-muda ini ya. Kalau tidak memanfaatkan kesempatan sekarang mau kapan lagi ya? Itu Oke. Bidang yang diambil bidang apa nih? bidang agama, sosial dan budaya. Fokusnya kemana? Ke Fokusnya laundry. Saya ke laundry. ya. Kok bisa ke laundry? Laundry ya. Berkolaborasi dengan pesantren. Oh, kolaborasi guys katanya. Ya, jadi kolaborasi itu nggak hanya sama konten creator aja nih. Laundry dengan pesantren juga kalau bisa kolaborasi katanya ya. Gimana kolaborasinya, Teh? Kolaborasinya jadi kalau untuk owner ya berarti saya sendiri. Nah, yang mana modal utama itu berawal dari saya. Oh, modal apa ya? Modal utamanya. Modal utamanya. Ya cuma adalah dikit-dikit. Nah, di pesantren itu mereka hanya menyiapkan tempat, menyediakan tempat. Ngomong fasilitasnya tepat Ya. saja. Kenapa diambilnya bidang agama? Ya itu tadi karena ranahnya kita di pesantren. Sosialnya kita membantu juga adik-adik saya yang di pesantren yang mana mereka belum terbiasa dengan mencuci atau dengan kedisiplinan. Apalagi anak zaman sekarang mah rajin banget ya. Bener, Kalau apalagi- cucian belum semerbak wangi mah nggak akan dicuci ya. Betul, kalau warnanya belum hitam nggak akan dicuci itu baju ya. Makanya mungkin Teh Dalfa berinisiatif mungkin ya. Ada nih ide gitu ya, mau laundry itu. Kan ya, sudah berapa lama itu laundrynya? Kurang lebih sekarang jalan 3 tahun. Oh, udah lama? Ya, 3 dari tahun. sejak saya masih menjabat sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS, oh Masya Allah ya. Ternyata selain muda, cantik, pintar juga pemberani ya. Paket komplit ya? Iya, amin lah ya. Oke, sama Teh Reta dulu deh sekarang. Kalau untuk Teh Reta tadi ngambilnya bidang lingkungan ya? Sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Kuliahnya di IPB, jurusan apa kalau boleh tahu? Alhamdulillah jurusannya sesuai nih, perikanan. Oh, perikanan. Bu, ini ya, dengan Bu Susi berarti join ya? Insya Allah. Perikanan dengan kelautan kan masih 11-12 lah ya. Masih tetangga lah saudara ya.
kenapa bisa airnya terbersit mau ke sumber daya alam, terus ke ikan juga? Apa sih motivasinya awalnya bisa ke situ akhirnya? Berawal dari salah jurusan sih Teh. Oh, Jadi salah jurusan. Nah, jadi saya tuh Salah di kampus jurusan. tuh ngerasa kayak, aduh ini gimana apa yang harus saya lakuin gitu kan. Nah terus saya mencari dan akhirnya oh iya saya ini harus sadar, saya di perikanan jadi saya harus mengolah karena kan 80% itu bumi itu dengan air. Jadi iya betul. apa sih salahnya sih kita harus memanfaatkan itu. Terus memang daya konsumsi juga kurang ya kalau sama ikan. Rata-rata mungkin ayam lagi, sapi lagi. Kalau ikan kan kurang ya Benar. peminatnya. Ikan kalau berarti ikan apa jenisnya? Kalau saat ini ikan nila, lele kalau untuk konsumsi. Oh nggak ada. iya, Kenapa? saya tuh sebenarnya mengikuti ini juga karena kampus yang di Sukabumi kan baru tuh. Jadi saya pengen mengenalkan juga kampus saya. Gitu. Iya Bahwa betul. Di dunia perikanan, pertanian pun ada loh. Gitu. Bagus sih karena gini apalagi teteh perempuan ya. Kan jarang loh perempuan yang mau main air, main tanah, lilipakan ya, pepanasan, lauk gitunya. Udah susah lah ya. Jangan teteh saya pribadi pun ya nggak bisa gitu ya mas ternyata. Tapi teteh salut luar biasa mau fokus di sana. Berarti udah berapa lama bergelut dengan ikannya? Bergelut? Berantem berarti ya? Berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. Oh 1 tahun. Kalau untuk perikanan. Tapi kalau untuk budidaya kuliahnya emang pas udah 2 tahun sih. Oh berarti semester 4 kalau Ya, kuliah? semester 4, oke. Masih fase-fasenya di puncak lah ya, semangatnya masih tinggi. Mumpung semangatnya masih tinggi, masih membara, itu harus tetap nyala. Jangan sampai nanti bara apinya mati, padam. Apalagi masih muda banget. Ya prestasinya masih bisa ditingkatkan lagi. Iya. Oke, dilanjut. Yang terakhir, yang paling ganteng, Kang Idris. Kang Idris itu teteh bidang pendidikan ya, tentang TBM ya, taman baca, terus soft skill juga. Kemarin yang jadi menarik itu saat pack pending, sedikit informasi, kemarin pas pack pending ke tempatnya Kang Idris, saya tuh bener-bener yang salut banget. Kenapa? Karena bukunya banyak pertama. Terus yang saya lihat itu ya buku saya ambil pertama itu bukan buku tapi proposal taekwondo kalau nggak salah ya. Saya tuh kaget, saya kira Kang Idris tuh nggak akan ngenotis apa yang saya pegang, kan cuma iseng aja saya lihat apa ini merah kan warnanya, ini apa, terus ternyata Kang Iris itu proposal katanya. Coba dijelasin nggak, masih penasaran gitu tentang itu. Jadi memang khususnya Rumah Baca Ibnu Qomar ini kita bergerak di soft skill tadi, tapi juga pengembangan di berbagai lini juga yang lain, divisi-divisi yang lain. Termasuk proposal yang tadi itu adalah proposal di mana MOU kami dengan Karate Budokai Nasional Indonesia. Itu jadi di Rumah Baca kami juga bukan hanya baca buku sebenarnya. Jadi kita juga punya klub futsal RBK FC, kita juga punya karate RBIK, kita juga punya beberapa kerajinan-kerajinan yang diolah oleh kreatif RBIK. Ya semua itu memang peningkatan SDM yang memang kita fokuskan. Karena memang minat baca cukup sulit. Saya akui memang sangat Cuma sulit. ketika ada satu kebutuhan yang kita berusaha kita penuhi, maka kita tinggal cari aja potensialnya di mana, kita maksimalkan di situ. Betul. Di situ sih contohnya kalau di Rumah Baca kami. Rumah Belajar Ibnu Qomar. Rumah Baca Ibnu Qomar. Oke. Tadi kan ada katanya pakai FC, jagonya ayam bukan? Retot ya, itu bukan. Apa ini namanya? Futsal Club. Futsal Club ya, bukan KFC, itu beda ini ya, beda ranah ya. Itu teh gimana, siapa sasarannya, terus programnya kayak gimana, aktivitasnya kayak gimana yang FC itu? RBKFC itu lebih program yang usia 15 sampai 20 itu menjadi remaja ya, pasti remaja. Ya, remaja. Nah, yang SD itu jadi objek. Jadi yang anak-anak kecil kita olah jadi playernya, yang besar kita olah menjadi pelatih. Coachingnya. Iya. Selain itu juga kita kerjasama dengan asosiasi futsal. Saya juga pernah datang ke Dispora untuk sounding masalah RBKFC ini. Terus juga ada juga karate FC itu lebih ke anak-anak yang memang senangnya silat dan sebagainya, kita coba olah dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang siap bekerja sama dengan kami gitu, seperti itu. Oke, tadi kan sempat menarik banget ya ini. Ada bukan kotas tapi apa ya? Lebih keunggulannya ya. Sempat kata Kang Idris itu ada bisa tahu isi buku tanpa baca buku. Nah, gimana itu teh? Apakah punya paranormal gitu, tahu bisa ngeramal atau gimana maksudnya? Jadi sejarahnya gini, saya kan senang beli buku nih dari dulu. Pokoknya punya duit beli sampai ya sekitar segitulah ya. Meskipun belum sampai 5.000 buku yang saya beli. Cuma ketika sudah banyak, saya pusing mau bacaan gitu ya. Banyak tuh ya. Baca gimana gitu kan. Akhirnya saya cari cara formula biar ada orang yang datang kayak Tete datang ke rumah saya
ketika nanya dipegang bukunya apa, saya bakal ini buku ini dan ini. Caranya adalah kita kumpulkan biasanya minimal 8 sampai 10 orang, kita kumpulkan dengan buku berbeda. Nama kegiatannya BBSD atau baca bersama sharing and discussion. Jadi itu kita pegang buku berbeda dalam satu waktu, kita baca nggak lama, cuma 7 menit. 7 menit kita baca, habis itu Kultum lah ya. Ya, baca bukunya silent reading itu. Nah, habis itu kita jelaskan apa yang kita baca. Nah, akhirnya ketika saya mendengarkan, qadarullah Allah memberikan sedikit, kalau saya cara belajar saya mendengar lebih inilah ya. Akhirnya saya coba terus-terusan sampai setahun lewat. Akhirnya semua buku hampir terbaca sama orang lain. Cuma saya mendengarkan apa isi dari mereka. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak perlu baca buku itu. Iya, cukup mendengarkan dari yang baca kan. Ya. Nah, ada diskusi itu discussionnya itu untuk penguatan pemahaman kita masing-masing. Nah, jadi dikatakan bisa tahu isi buku tersebut, ya saya tahu dari orang itu. Jadi ketika ada orang nanya, ini buku apa, saya bisa jawab, bukunya tentang itu. Iya. Gitu. Dan orang lain pun yang dalam lingkaran itu akan tahu isi buku ini dengan isi itu. Gitu. Jadi 1 jam itu bisa kita baca sampai 5 sampai 10 buku sekali duduk. Gitu. 5 sampai 10 buku. Ya isinya. Kan kita nyari substansi. Iya, betul. Udah. Jadi ketika kita meneruskan baca buku tersebut, kita udah tahu nih landasan dasar buku ini menerangkan tentang A, B, C atau C. Kita lanjut lagi, sekarang ke Teh Reta. Oke, tadi kan tentang perikanan di IPB juga. Kita tahu kan masih baru lah ya kalau di Sukabumi, meskipun IPB sebetulnya sudah lama. Kalau di Bogornya, tapi Sukabumi baru. Teteh di perikanan sejauh ini kesulitan apa sih yang Teteh rasakan selama menjadi mahasiswa pertama di perikanan, terus fokus di bidang perikanannya juga, apa kesulitannya? Oke, baik. Untuk kesulitannya sendiri ya Teh, kalau dari saya pribadi karena memang ngerasa salah jurusan tuh ya, jadi kayak ya Allah apa sih ini gitu kan. Tapi dengan seiringnya waktu saya tuh setidaknya basic pun harus ada gitu. Nah, dilihat juga dengan pemuda-pemuda sekarang yang mereka tuh melihat sebelah mata Teh, bahwa perikanan tuh lu pasti jadi tukang lele kayak ini, padahal mereka tidak tahu apa di balik itu semua. Dan betul. Susahnya berarti gimana dari situ? Dari situ mulai belajar lagi dan mencari relasi lagi teman-teman. Jatuh bangun, jatuh bangun aku melak lauk deui gitu ya. Lanjut Teh. Ya, dan ini juga kali pertama saya gitu ikut acara seperti ini. Oh, pertama betul. Ikut ajang audisi gaya ya. Audisi bisa dibakat guys. Audisi seleksi beberapa pertama kali berarti. Iya. Nah, euforianya apa yang kerasa? Makanya tadi pas pengumuman tuh serius ini kayak, gitu ya. Aduh, gitu. Alhamdulillah sih, tapi ini rezeki dari Allah. Iya, tidak ada namanya kebetulan. Ya, Iya. saya sudah ditakdirkan sama Allah ya. Oke, tadi kan tentang ikan. Sejauh ini itu dipasarkan atau untuk dikonsumsi sendiri nih si ikannya? Oke. Alhamdulillah, jadi di kampus itu saya diamanahkan jadi ketua pemasaran. Wih, ketua geng guys. Ketua pemasaran, jadi saya tahu misalnya ada ikan nih, misalnya hasil budidaya. Jadi saya memasarkan, saya nyari sampai kemarin ke Bogor, ke Parung, sampai ke apa? Nggak ke Surabaya? Jogi gitu nggak? Nggak sampai sana. Mungkin nanti. Iya nanti. Boleh ya. Boleh diajak atau ya? Kalau ke Surabaya. Oke, insya Allah. Budidayanya ikan nila, terus kalau lele, selama ini baru ikan hias sama ikan konsumsi sih. Ikan hiasnya apa nih? Koi atau apa atau cupang? Kan cupang hias kan? Ya, katanya hanya koi, cupang, daun dehnya. Itulah yang saya tahu mah. Apa ikan hiasnya? Kalau selama di kampus udah banyak sih Teh. Kalau di rumah saya pelihara ikan koi, koki, plati sama cana. Oh, kalau koki enaknya nggak usah masak di rumah. Udah dekat beda koki. konsep Teh. Iya, beda konsep. Ini kokinya ikan, ya bukan koki tukang masak ya. Oke. Seru sih tentang perikanan gitu ya. Apalagi perempuan, terus anak milenial. Makanya, aduh, kalau misalkan sobat-sobat Kagisa tidak termotivasi nih dengan Akang Teteh yang hari ini hadir di depan teman-teman, aduh, sayang banget lah ya. Sekarang dirasain apa? Apakah bersyukur atau misalkan mau mundur gitu? Mau bersyukur atau mau mundur? Gimana? Sangat. Mumpung pasti semester 4 masalahnya. Iya, sangat bersyukur, alhamdulillah ya. Karena memang tadinya kan sempat mundur, pengen udahlah nggak mau di sini karena dikuatkan lagi dengan teman-teman, jadi katanya
ikan yang di laut pun mendoakan kamu kalau Oh, Masya Allah, makanin jutaan ya di laut. Aduh, lauk di lautnya Masya Allah. iya, jadi di situ oh iya ya. Terus juga kan Aduh. di bumi ini kan kebanyakan air gitu. Iya, betul, Ikan betul, juga, betul, betul. Kan air juga sumber kehidupan kan ya? Iya. Bersumber dari sana. Terus juga dari pertanian, perikanan kita juga itu sumber daya kita gitu. Iya, Harus betul. dimanfaatkan itu salah satu. Memang PR besar sih khususnya untuk Indonesia ya, perikanan, pertanian. Karena anak milenial apa yang nggak mau ya, kayak gengsi apa sih, ke sawah, apa sih, ke kulah, ke balong gitu ya. Sedangkan kita kalau mau makan ikan ya kan harus ditanam dulu meren, harus dipelak-pelak, kasih lauknya nggak mungkin ujung-ujung langsung ada digoreng nggak gitu ya. Makanya ikan itu nggak akan ada nih kalau nggak ada nih yang kayak Teh Reta. Mudah-mudahan banyak nih nanti teman-teman yang mungkin belum kepikiran mau ikut jurusan mana misalkan. Oh ada ini perikanan, boleh dicoba. Siapa tahu jadi penerus Bu Susi ya. Insya Ya. Allah. Amin. Amin lah ya. Oke, siap kita lanjutkan dengan si Tete cantik ya, Teh Dalfa Soraya. Tadi kan Suraya. Suroya. Oh Suroya punten ya. Suroya, oke. Tadi kan tentang laundry kan ya. Ini kebanyakan laundry itu dianggap sebelah mata lah ya. Ya apaan tuh gitu kan ya. Kebanyakannya kayak, ya apa cuma laundry aja gitu ya, cuma nyuci, cuma nyuci kayaknya gitu. Padahal tapi kan bener-bener itu bernilai sekali lah ya. Sejauh ini berarti sudah berapa lama laundrynya? Alhamdulillah kurang lebih ya tadi 3 tahun kami berjalan. Emang laundry itu kayak dianggap sebelah mata, jangankan orang lain, saya dulu aja. Ragu ya, sempat ragu. Nggak ragu, kayak Tapi ke apa? orang yang laundry itu, kenapa sih bisa ngambil wirausaha laundry gitu. Kenapa kepikiran laundry gitu? Ya, waktu dulu masih SD lah, SMP. Kenapa sih harus ada laundry, sedangkan kan kita juga punya tangan buat Buat digunain nyuci buat sendiri, apa, buat ngecek nyuci sendiri sendiri. gitu ya. Nah, nggak kepikiran dulu juga masuk ke pondok itu emang nyari sengaja pondok yang emang nggak ada laundrynya. Karena biar Karena emang dia sendiri. pengen terbiasa. Nah, biar mandiri lah ya. Iya, pengennya itu mandiri gimana. Nah, karena berawal dari rasa risih tadi ya Teh ya, karena kalau ngelihat yang gimana lah apa ya, berantakan Yang sedikit itu yang Teh. kurang resik lah ya, yang jorkom gitu ya. Kayak gimana gitu. Nah, akhirnya oh mungkin ternyata orang-orang juga buka usaha laundry itu karena mereka nggak suka gitu yang namanya ke kotoran segala macam. Mau membantu lah ya. Nah, gitu. Ternyata dari usaha laundry ini itu banyak yang sering mereka tuh kayak yang menyepelekan, tapi justru omsetnya itu Lumayan, sangat luar biasa. menjanjikan lah ya. Iya, menjanjikan. Tanpa janji palsu pokoknya nama ya. Iya bener. Dari berawal misalkan hanya sekedar 5 juta awalnya. Hanya kita itu sekedar 5 juta ya. 5 juta. Tapi Iya. itu bisa beranak, mempunyai cucu. Nyicicit oge iya, cenanya. Aduh. Nyampe beratus-ratus juta. Masya Allah. Adik ku fokus mah ya. Ya, insya Allah ke depannya. Nah, jadi terkadang kita itu sering merendahkan atau meremehkan hal-hal yang kecil. Betul betul. Padahal justru kalau misalkan nggak dari hal yang kecil, kita nggak bisa menciptain sesuatu yang besar. Iya, padi bahasana cik Sunda mah kacok ge tekonu gede tapi kudu leutik ya. Iya, bener. Begitu po rezeki ya. Iya, bener. Bisa lihat dari yang kecil-kecil. Salah satunya Teh Dalfa dengan laundry. Kan laundry itu waktu kemarin pack pending sempat ikut ya. Sahabat kayak bisa di sana di jalan apa Teh? Jalan Pemuda ya dekat TLH ya. Di situ dilihat tempatnya strategis banget pinggir jalan. Ada mesin cuci yang Masya Allah ya bararadagnya ada yang saya mah cuma 2 lubang doang, ini mah badag giginya berhijau 9 kilo ya, ada yang 9 ada yang 7 kilo. Itu tuh sebenarnya yang 20 kilo Teh. Oh 20 kilo? Ya, Oh 20 ternyata sama yang 15 kilo. Cuma kalau untuk memasukkan bajunya itu yang 20 kilo itu maksimal di 9 kilo. Kenapa yang- Tah? Kenapa? Karena udah dari sananya, jadi Oh, nggak jadi nggak boleh bisa kita full, 20. nggak boleh full. Karena kalau misalkan full, nanti cepet rusak si mesinnya. Oke, aku tahu kenapa Mbak Sisi rumah aku suruh rusak. Bikin sering banget, ya. semua baju kotor masuk ya. Ya, itu tuh padahal nggak rusak. boleh. Oh, iya. Tapi telat, udah rusak sekarang mah. Nggak apa-apa untuk kedepannya. Iya. Kan sekarang mah ada laundry, bisa kontak ke saya. Siap lah nanti mah di calling ya. Iya, siap. Oh, di laundry itu kan katanya sabunnya juga sendiri ya katanya. Alhamdulillah. Kemarin di tutorial tuh waktu pas kita pack pending sabunnya harus 1 cup ya, terus deterjen 1 cup, airnya dan sebagainya ditutorialkan. Itu kenapa bisa akhirnya sabunnya sendiri kan padahal yang jual juga banyak sabun mah gitu. Kenapa akhirnya kepikiran? Karena kita untuk meminimalisir pengeluaran. Oh, jadi menghemat ya. Hemat. Terus juga karena kita pengen sabun yang emang ramah lingkungan. Iya. Jadi kita riset dulu
gimana caranya sih bikin sabun yang emang enggak menciptakan limbah yang begitu Betul. merusak lingkungan. Iya, terutama limbah plastik ya. Iya. Kan kita banyak beli deterjen, beli apapun itu kan plastiknya banyak ya. Iya, Apalagi yang sasetan gitu kan. Mungkin dari situ lah mungkin Iya. ya bermula. Nah, dan alhamdulillah laundry kami juga pakai plastiknya. Ya, kita kan packing ya. Plastiknya bukan plastik yang wayang atau yang biasa di laundry. Wayang golek. Tapi plastik apa? Pakai plastik biodegradable Yang ramah lingkungan. ramah lingkungan. Ya, jadi nanti dalam kurun 4 atau 3 tahun, 5 tahunan itu bisa rusak. Jadi nggak ada mantap. salahnya kalau misalkan kita untuk yang jorok nih, tapi nggak untuk ditiru ya, nggak untuk dicontoh. Misalkan ada yang kan nggak semua orang sama gitu. Ada yang buang sampah sembarangan. banyak. Insya Allah nggak bakalan merusak lingkungan. Oke. Sejauh ini kendala apa sih di laundry kendalanya? Kendalanya ya yang tadinya misalkan ke majelis on time, sekarang bisa telat Karena kan ada kesibukan lain kan? Ya. saya nyuci itu biasanya di malam teh. Jadi setelah Pulang ngaji kegiatan, gitu. iya, Setelah ngaji setelah belajar Iya. baru nyuci. baru nyuci, nyetrika itu bisa nyampe jam 1 atau jam 2. Di laundrynya kan sempat kemarin waktu pas presentasi seleksi itu bilang kalau alat sholat itu katanya gratis, sana ya, benar nggak? Ya. Nah, boleh yang di rumah ya punya alat tidak, sholat. itu untuk santri. Oh, untuk santri. Tidak berlaku bagi bukan santri ya? Kalau Ya. kalau yang di luar, alhamdulillah kami itu ada diskon setiap hari Jumat. Di Sirian di kalendernya Satu ya. hari Jumat insya Allah ya banyak keberkahan di Aulia Laundry. Oke. Masya Allah, tabarakallah ya. Tadi sudah banyak sekali ceritanya ya. Saya yakin pertemuan saya dengan Akang Teteh hari ini tuh gak ada kebetulan ya. Termasuk jurusan salah pun gak ada kebetulan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah banyak sekali. Saya pribadi sih merasa oh iya ya. Ternyata banyak hal yang tidak saya syukuri, tidak saya manfaatkan gitu ya, terutama waktu mungkin ya. Sebelum kita mengakhiri, oke kita undang dulu tuh ya, boleh ya? Mau undang bintang tamu boleh? Oke, kita undang bersama ini tamu spesial ya, sahabat Kabisa, spesial banget ini emang nggak ada di yang lain, hanya di sini. Ya, kita panggil Bapak Kasih kita dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Ateng Jailani, SAG MPD, disilahkan. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bapak, mangga Bapak. Calik. Aduh Bapak sehat? Alhamdulillah. Sampurasun Bapak. Sampes. Aduh Pak, tadi saya sudah banyak ngobrol ya Pak sama Akang Teteh nih yang alhamdulillah pada tahun 2023 ini dinobatkan menjadi pemuda pelopor ya Pak. Yang saya tahu nih Bapak sudah lama banget berpetualang ya Pak ya di pemuda pelopor. Pengen dong Pak sedikit sepatah dua patah kata, mau banyak juga nggak apa-apa sebetulnya ya, yang Bapak sampaikan baik untuk Akang Teteh nih yang sudah menjadi pemenang ataupun finalis atau bahkan yang belum ikut nih ke pemuda pelopor, sok mangga Bapak disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Pemuda Pelopor 2023 ini, pesannya tidak mudah untuk menjadi seorang pemuda pelopor. Takbir. Allahu Akbar. Yang selanjutnya titip bagi teman-teman yang sudah masuk di 2023 ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan ajak teman-teman di luar sana, para teman generasi muda untuk selalu tetap semangat. Bergerak. Jangan rebahan terus ya Pak. Oh ya, bangkit bergerak. Tengah-tengah masyarakat banyak potensi yang harus kita gali dan nanti persembahkan pada bangsa, negara, dan Tuh. merdeka. Merdeka. Harga mati Pak? Oh. Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah Bapak, meskipun Bapak alumni pemuda ya, karena sudah tidak muda ya, sekarang mah sudah senior ya Pak ya, punten, sudah senior di pemudanya, hari ini mungkin memberikan wejangan untuk kita yang masih muda ya, insya Allah masih muda, insya Allah ya. Tadi Bapak sudah pengen dong nih dari yang muda-muda ini yang sedang berprestasi hari ini, apa sih yang mau disampaikan sama teman-teman di rumah, sama pemuda di rumah, khususnya pemuda di kota Sukabumi, apa yang mau disampaikan? Pesan saya cuma satu sebenarnya, pendek yang saya pegang sampai hari ini, yaitu berkaryalah sebelum habis masa. Terima kasih. Oke, untuk pemuda khususnya di Sukabumi, gelorakan potensimu.
Kalau dari saya gak muluk-muluk ya, untuk pemuda-pemudi di Kota seluruh Sukabumi. Indonesia, Oh, ya, siap. khususnya di kota Sukabumi, make something impossible become possible. Iya. Buatlah sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Apapun itu, semangat. Masya Allah, keren banget ya kuotas-kuotasnya yang disampaikan ke pemuda. Nih yang sudah dikuotasin nih sama Kang Tetehnya, sok diamalkan ya, dilaksanakan ya, jangan ditonton aja ya. Cuma ngabisin kuota doang jangan, tapi ada actionnya, ada gerak. Kuotas dari Forum Pemuda Pelopor katanya gini, totalitas tanpa batas walau dalam keterbatasan. Meskipun kita keterbatasan waktu, materi, apapun itu, tapi kita harus totalitas tanpa batas ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang penting kita hakul yakin atas karena Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat di manusia yang lain. Tidak hanya saya, tidak hanya Pak Ateng, tidak hanya Kang Idris, Teh Reta, juga Teh Dalfa, tapi semuanya manusia Allah ciptakan untuk menjadi manusia sebaik-baiknya. Saya, Tri Ambarsari, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.